sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parley 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet ya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 24 sampai dengan 25 Juli ya. Oke, dan sedikit informasi buat teman-teman di sini dari Pipa 855 yang mengadakan event parlay dan juga ada spesial free bet ya mulai malam ini. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan teman-teman lihat atau simak di semua ada di kolom deskripsi ya. Dan sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, dan saya akan review sedikit ya prediksi saya yang kemarin ya teman-teman. Untuk Sarminto Union berhadapan kolom Santa Fe ya. Di laga ini kita gagal ya teman-teman, karena kemarin kita mengambil Sarminto Union di dekat 0-0 atau bermain leg-legan ya. Sementara untuk Independiente berhadapan dengan Atletico Tucumán ya, laga ini masih ditunda ya teman-teman. Dan sementara untuk Sao Paulo berhadapan dengan Goiás, di laga ini juga kita gagal ya, karena kemarin kita yakin ke Sao Paulo di handicap -1 bola. Sedangkan untuk Cruzeiro berhadapan dengan Bahia, di laga ini juga kita gagal ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Sedangkan untuk Gremio berhadapan dengan Ponte Preta, di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita mengambil Gremio di handicap -1 bola ya. Oke teman-teman, mohon maaf untuk prediksi saya kemarin terlihat cukup hancur ya. Dan untuk lebih jelasnya silahkan dicek di playstore kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, dan tetap semangat ya teman-teman, semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Teman-teman, kita langsung saja ya untuk prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasa saya akan bahas 5 laga yaitu dari Brasil Serie A ya. Oke, dan kita langsung saja untuk laga yang pertama, di mana Fluminense akan berhadapan dengan Bragantino ya. Kalau lihat untuk peluang memang terlihat lebih besar ke Fluminense sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara untuk dari Fluminense sendiri ada satu pemain yang akan absen, sedangkan dari Bragantino juga ada satu pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Fluminense mengakhiri laga terbilang sangat bagus yaitu dengan 4 kali menang dan hanya 1 kali seri. Sedangkan untuk Bragantino sendiri juga mengakhiri laga terbilang cukup bagus yaitu dengan 3 kali menang dan mengalami 2 kali kekalahan. Dari 5 hasil pertemuan head to head antara Fluminense dengan Bragantino, Fluminense 2 kali menang, sementara Bragantino hanya 1 kali menang, dan di 2 pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke teman-teman, untuk posisi peringkatnya saat ini, mana Fluminense masih berada di peringkat keempat dengan 31 poin, sementara Bragantino ada di peringkat ke-8 ya dengan 27 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya untuk Fluminense dengan Bragantino ya. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim ini, memang keduanya memang terlihat cukup bagus. Dari posisi peringkat juga kelihatannya tidak terlalu jauh ya, dan menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu Fluminense di handicap -0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan kita lanjut untuk laga selanjutnya, Juventus akan berhadapan dengan Sierra ya. Kalau lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Sierra sebagai untuk malam nanti atau dini hari. Dari Juventus sendiri saya lihat ada satu pemain yang akan absen dan ada 2 pemain masih dipertanyakan, sedangkan dari Sierra sendiri juga ada satu pemain yang akan absen dan satu pemainnya masih dipertanyakan juga. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Juventus mengakhiri laga terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara Sierra sendiri mengakhiri laga terbilang sangat bagus yaitu dengan 4 kali menang dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara Juventus dengan Sierra, di mana Juventus 1 kali menang, sementara Sierra 2 kali menang, dan di 2 pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, sementara dari posisi peringkatnya saat ini teman-teman, di mana untuk Sierra saat ini berada di peringkat ke-12 dengan 24 poin, sementara Juventus ada di peringkat akhir yaitu peringkat ke-20 dengan 13 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan antara Juventus dengan Sierra. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim, memang kelihatan Juventus tidak pernah menang untuk 5 pertandingan terakhir mereka. Sementara untuk analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tim tamu yaitu Sierra dan di cup 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan lanjut untuk laga selanjutnya, Palmeiras akan berhadapan dengan Internasional ya. Kalau lihat untuk peluang memang terlihat lebih besar ke Palmeiras sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Palmeiras saya melihat di sini ada beberapa, yaitu ada 5 pemain yang akan absen, sedangkan dari Internasional full team ya untuk malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 hasil pertandingan terakhir untuk Palmeiras, di mana Palmeiras mengakhiri 5 laga terbilang sangat bagus dengan 4 kali menang dan hanya 1 kali seri. Sementara Internasional sendiri mengakhiri 5 laga cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang dan 3 kali seri.
Dari 5 pertemuan head-to-head mereka antara Palmeiras dan Internasional, yang dimana Palmeiras 2 kali menang sementara Internasional hanya 1 kali menang, dan di 2 pertemuan mereka berakhir imbang. Untuk posisi peringkatnya saat ini ya teman-teman, Palmeiras masih menduduki peringkat pertama dengan 36 poin, sedangkan Internasional ada di peringkat ke-6 dengan 30 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Palmeiras dengan Internasional. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat keduanya cukup bagus. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sadari. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, Atletico Go akan berhadapan dengan Amerika MG ya. Kalau lihat untuk peluang, memang terlihat lebih ke Atletico Go sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Atletico Go di sini ada 1 pemain yang akan absen ya, sedangkan dari Amerika MG juga ada 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir Atletico Go, di mana Atletico Go mengakhiri laga terbilang cukup bagus dengan 2 kali menang dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara Amerika MG juga bersama, yaitu dengan 2 kali menang dan 3 kali kalah. Dari 5 pertemuan head-to-head mereka antara Atletico MG dengan Atletico Go, yang dimana Atletico Go 1 kali menang sementara Amerika MG tidak pernah menang untuk 5 pertemuan mereka. Sementara di 4 pertemuannya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini teman-teman, dimana untuk Atletico Amerika MG ada di peringkat 17 dengan 18 poin, sementara Atletico ada di bawahnya dengan yaitu peringkat 18 ya dengan 17 poin ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya jelaskan sedikit untuk Atletico Go yang dengan Amerika MG. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat keduanya ya bilang cukup bagus juga, dengan mampu meraih 2 kali kemenangan. Dan dari posisi peringkat juga tidak terlalu jauh dan cukup dekat ya. Dan menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih akan memilih tuan rumah, yaitu Atletico Go di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehat ya. Oke, dan lanjut untuk laga yang terakhir, di mana Atletico MG akan berhadapan dengan Corinthians ya. Kalau untuk peluang memang terlihat lebih besar ke Atletico MG sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Atletico MG di sini saya tidak melihat pemain akan absen ya, full tim. Sedangkan untuk Corinthians juga di sini saya lihat ada 4 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari Atletico MG, di mana Atletico MG mengakhiri laga terbilang cukup bagus dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Corinthians sendiri mengakhiri laga juga cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang dan 2 kali kekalahan juga. Oke, untuk 5 pertemuan head-to-head mereka antara Atletico MG dengan Corinthians, di mana Atletico MG 5 kali menang sementara Corinthians sendiri di 5 pertemuannya tidak pernah menang ya. Oke, sementara untuk posisi peringkatnya saat ini teman-teman, di mana untuk Corinthians ada di peringkat kedua dengan 32 poin, sementara Atletico MG ada di peringkat ketiga dan dengan sama ya, poin sama yaitu 32 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya atau analisa untuk Atletico MG dengan Corinthians. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat keduanya cukup bagus. Tetapi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Atletico MG di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya kalau kita sangat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini, saya akan review kembali bet untuk malam ini. Oke, sementara untuk Fluminense berhadapan dengan Bragantino, saya mengambil Fluminense di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Juventus dia berhadapan dengan Sierra, saya mengambil Sierra di handicap 0,0 atau bermain leg-legan ya. Sedangkan untuk Palmeiras berhadapan dengan Internasional, saya memilih bermain over di 2/4 bola. Sedangkan untuk Atletico Go berhadapan dengan Amerika MG, saya memilih Atletico Go di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Dan sedangkan untuk Atletico MG berhadapan dengan Corinthians, saya mengambil Atletico MG di handicap min 3/4 bola. Oke, dan untuk tambahan parlay-nya saya akan tambahkan nanti di akhir video ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan ya. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.